yang sakit itu sudah putus tapi masih cinta. Lah. Ini umurnya berapa tuh, Bu? Lupa langsung gitu. Kenapa itu Pak? Kita memang tidak seumuran dong, tapi boleh dong akhir umurku untuk kamu. Iya. Mulai langsung diet ya Pak. Nah dari sekalian, kita dijajah dalam bentuk budaya sehingga berimplikasi pada degradasi akhlak kaum muda. Sasaran namanya sekarang seperti anak-anak itu. Apa tiga hal yang saya maksud itu? Sisi budaya yang dijajah, yang pertama adalah fashion, yang kedua adalah food, yang ketiga adalah fun. Makanya kenapa saya itu selalu berpenampilan dalam rangka menjaga tradisi dan budaya. Saya orang yang teguh menggunakan atribut-atribut budaya di dalam dakwah. Contoh belangkon umpamanya. Saya nggak pernah mau melepas belangkon bukan karena saya fanatik, tapi dalam rangka menjaga budaya bangsa. Maka dulu ketika orang ngaji itu pakai imamah, pakai kopiah, pakai peci, pakai surban, saya pakai belangkon, semuanya orang mengkritik. Kayak Miftah Kejawen. Lupa, mereka lupa. Yang saya lakukan adalah menjaga budaya, bukan masalah kejawen atau tidak. Makanya kalau saya ngaji di Bali, saya juga menggunakan udeng Bali. Saya ngaji di Madura pakai ikat Madura. Tapi besok saya tanggal 22 ke Merauke, pasti saya nggak berani pakai koteka. Wah iya Bu, bisa meletek kotekane ya. Indahnya Indonesia, Papua punya koteka, Jawa punya belangkon, daerah lain seperti Jawa Barat punya kujang dan lain sebagainya. Nah, makanya kenapa? Karena saya bersikeras menggunakan belangkon. Belangkon saya ini terjual mahal ketika saya lewat. Saya pernah lelang 2 kali. Santri asuh di Jawa Timur, belangkon saya laku 200 juta. Kemudian di Lampung saya lelang belangkon untuk muktamar, belangkon saya terjual 900 juta. Coba adik-adik bayangkan, belangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya, apalagi isinya, ilmunya goblok isinya. Malah isinya. Karena saya termasuk orang yang mempunyai prinsip muhafadzah al qadimi sholeh, menjaga tradisi dan budaya. Maka 10 November saya ngisi acara di Tugu November itu di Surabaya. Ada wartawan tanya sama saya begini, Gus, menurut analisa dan penelitian kami, Gus Miftah ini tokoh Indonesia yang paling sering ngomong dancuk. Pertanyaan saya, kenapa Gus? Saya jawab, saya itu ngomong dancuk bukan dalam rangka misuh atau yang lain, tapi dalam rangka menjaga kearifan lokal. Karena saya khawatir kalau orang Indonesia nggak ada yang berani ngomong dancuk, maka satu saat dancuk akan diklaim sebagai milik Malaysia. Karena Malaysia sukanya ngeklaim. Reok punya Ponorogo diklaim Malaysia, keris milik kita diklaim Malaysia, wayang kita Malaysia, kendang, batik, apa-apa diklaim Malaysia karena kita nggak pernah bangga. Maka saya harus ngomong dancuk sebanyak-banyaknya. Kan dia lucu, masa Ipin-Upin ngomong dancuk kan nggak pantas. Dancuk lah. Anda jangan suudon dulu. Itu kewajiban saya menjaga kearifan lokal. Begitu, Cok? Saya itu bisa, Pak, nggak ngomong dancuk sama sekali bisa. Tapi orang itu malah protes. Halnya bawa hak Hasbullah. Bawa Hasbullah itu yang bikin lagu ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, itu bawa
itu kalau hall sering undang saya ngaji. Satu ketika hallnya beliau itu dihadiri Pak Jokowi, dihadiri kiai PBNU dan kiai sepuh. Yang ngaji saya. Karena di hadapan presiden banyak kiai sepuh, 1 jam saya ngaji, belas saya nggak ngomong janjuk. Setelah saya ngaji, saya didatangi sama pengasuh pondok Tambak Beras, namanya Kiai Hasbullah. Beliau mengatakan apa sama saya? Gus, aku gelo orang awam. Lah napa Ki? Pokoknya aku gelo. Sengit aku orang awam. Lah napa Ki? Mosok ngaji saja mau belas ora ngomong danjuk. Lah langsung saya bilang danjuk. Ingat ya Bu, menjaga kearifan lokal. Bu ini mau mengikuti, coba Bu. Kalau anak-anak gak usah niru, ini kan saya yang punya kewajiban Bu. Santai aja Bu. Mereka sudah cukup dewasa untuk tidak ngomong danjuk kok. Mosok Bu ini kode, nanti anak-anak ngikut Gus. Orang pinter-pinter. Kamu jangan. Sama saya ngomong rumah. Bagus. Saya itu ke Belanda Bu, ke salah satu museum di sana. Ternyata Danjo itu nama tokoh di Belanda, namanya Danko, yang diabadikan menjadi nama tank. Tank yang dikasih nama Danjo ini tanknya kecil, yang bisa masuk ke perkampungan jalan-jalan kecil di Surabaya. Nah, orang Surabaya tahu itu namanya Danjo. Mereka sebenarnya ngerti kalau namanya Danko. Nah, tank-tank kecil seperti inilah namanya Danko. Tapi orang Surabaya itu kalau ngomong Danko susah. Begitu tanknya datang, diberitahulah yang lain, Danjo teko, Danjo. Ceritanya begitu, jadi bukan miso.